Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawadu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, para sahabat Al-Ikhwan Center, khususnya para mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik, ma'unah, pertolongan oleh Allah untuk melanjutkan thalabul ilm, mencari ilmu walaupun di masa-masa pandemi seperti ini. Namun kita berharap tidak mengurangi semangat untuk terus mencari petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwan iman jemaah sekalian, pertemuan yang lalu kita telah membahas syariah Islam, sumber-sumbernya, definisinya, urgensinya, unsur-unsur yang dibahas dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas syariah Islam dari sisi karakteristik ya. Karakteristik itu adalah sifat-sifat yang berada di dalam aturan yaitu syariah Islam yang telah Allah berikan bagi umat manusia, khususnya umat muslim, umat Islam yang tercinta. Ikhwatul iman, kalau kita hanya bersyariat tanpa mengenal karakternya ini, maka kita akan menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang seakan-akan tidak mencerminkan keislaman karena keluar dari karakternya. Maka sebagai muslim kita harus faham dalam bersyariah ini juga harus mengenal karakternya, sehingga kita semakin cinta terhadap Islam, tidak membenci, ya, tidak bersuudzon. Kenapa kok begini? Kenapa kok disyariatkan ini? Masa sih ini benar syariat kayak gini? Nah, sehingga terjadilah Islamophobia. Kalau orang yang tidak beragama Islam memiliki sifat Islamophobia masih wajar. Yang repot dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ketika mendapatkan syahadat Islam yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, yang tidak cocok dengan kepentingannya, maka dia pun ingkar. Bahkan dia melawan, ya, memisahkan dirinya dengan syariat Islam ini. Ini yang berbahaya. Kadar itu mari kita belajar karakteristik syariah Islam. Apa saja karakteristik syariah Islam ini? Sebenarnya banyak, tapi kita bahas sebagian yang penting dan yang akan kita alami sehari-hari, yang sering kita alami. Ada Rabbaniyah, ada Insaniyah, ada Wasatiyah, ada Waqi'iyah, Syumuliyah, Sawabit, dan Mutaghayyirat. Kita nantinya akan berikan contoh masing-masing dari karakteristik ini sehingga kita lebih cinta, lebih merasakan kehadiran syariah ini dalam kehidupan. Baik. Kita beranjak pada karakter Rabbaniyah. Karakter Rabbaniyah ini sesuai dengan perintah Allah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum. Jadi perintahnya gimana? Ta'lamuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ini rabbaniyin, orang-orang yang berorientasi kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah dasar karakteristik Rabbaniyah dalam syariat Islam.
Secara garis besar Rabbaniyah ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama di sini Rabbaniyah ghayah dan wijhah. Rabbaniyah tujuan dan sudut pandang. Di mana Islam dalam syariatnya ini menjadikan tujuan akhir dan sasarannya dengan menjaga hubungan baik dengan Allah demi mencapai ridhonya. Ini ghayah. Salat, ada syariat salat. Itu ingin mencapai hubungan baik dengan Allah agar mendapatkan ridho. Paling gampang itu apa? Salat kita, zakat kita, semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena Allah. Berarti kalau keluar karakter ini dari perintah sholat, Anda sholat karena ingin naik jabatan, saya sholat biar kaya, lah ini keluar dari karakternya, nilainya ini nanti berubah. Jadi semua karakter Rabbaniyah itu lillahi ta'ala. Begitu juga larangan. Dilarang untuk memakan riba. Bukan urusannya apa, tapi karena riba itu sama dengan memerangi Allah dan menjauhkan kita dari ridhonya. Maka di sini kalau kita menjauhi riba bukan karena enggak kuat bayar bunga, atau di masa pandemi seperti ini ada cicilan, ada pinjaman yang berbunga, enggak, saya enggak punya agunan, bukan itu. Oh, agunan ada, tapi saya takut kepada Allah karena ini larangannya saya lakukan, meninggalkan larangan riba ini bukan karena tidak sanggup membayar bunga, tapi karena Allah. Karena Allah sudah mengharamkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi semua sudut pandang ghayah dalam menjalankan syariat Islam itu harus lillahi ta'ala. Ya, begitu juga ketika diajak berzina oleh seorang, bukan karena takut kepada orang tuanya, tetapi karena takut kepada Allah. Ya, gitu ya. Dan yang kedua, kata limanya mas kalian, syariat Islam itu harus memiliki Rabbaniyah, manhaj, dan masdar. Bersumber dari Allah, kemudian juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh beribadah dengan cara yang tidak diajarkan Nabi. Kalau kita beribadah atau melakukan hal-hal walaupun itu adalah ketaatan, akhirnya itu melenceng dari tuntunan Rasul, maka keluar dari karakter Rabbaniyah yang disebut Rabbaniyah manhaj atau Rabbaniyah masdar. Baik, ini yang pertama. Jadi karakter, kalau tadi perintah sholat, sholatnya lillahi ta'ala, cara sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau Anda meninggalkan larangan, meninggalkannya karena Allah, bukan karena yang lain. Tidak mau pacaran bukan karena ingin fokus kuliah, tidak mau pacaran bukan karena ingin hemat, ya, karena rata-rata begitulah ketika mahasiswa ditanya. Ya. Tetapi karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Begitu juga ada syariat Islam ini memiliki karakter yang lain.
yaitu karakter insaniyah. Bahwasannya syariat Islam ini aturan-aturannya ini apa? Memanusiakan manusia. Islam itu istimewa, syariat ini dengan kecenderungannya dalam menjaga asalah orisinil dalam urusan ibadah, syariat dan arah-arahannya untuk menjaga kemanusiaan dan menghormati sisi kemanusiaan seseorang. Kita tahu barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, kita disuruh untuk memuliakan tamunya. Belum lagi perintah-perintah untuk menyambangin atau menjenguk orang-orang yang sakit, pahalanya luar biasa. Belum lagi kita diperintahkan untuk berzakat, bersedekah. Kemudian kalau dalam sholat bagaimana? Sholat itu syariah yang juga memiliki karakter insaniyah. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan monyet itu mirip sama kita namun dia tidak sholat. Maka diberilah karakter insaniyah dalam sholat. Selain itu menjadi pembeda utama antara kita dan hewan binatang lain, termasuk monyet yang mirip dengan kita. Kita juga diajarkan bagaimana kita bersosial, menyapa saudara kita, bertemu di masjid, berjamaah. Itu kan karakter insaniyah itu. Kalau kita berada di lingkungan baru, kemudian kita tidak pernah ke masjid, sholat, tidak dikenal oleh orang-orang sekitar kita. Belum lagi dalam akidah ya. Manusia yang berakal pikiran yang cerdas nih oleh Islam dihargai. Jangan sampai ada manusia menyembah kepada buatannya sendiri. Jangan sampai ada manusia yang diberikan kedudukan oleh Allah justru merendahkan dirinya sendiri menyembah hewan. Na'udzubillah. Kayaknya dalam akidah hanya menyembah kepada Allah. Ini insaniyah ya. Bahkan dalam ibadah mahdhah sekalipun, kalau tadi ada sifat ibadah sebagaimana yang kita ketahui pada pertemuan yang lalu, ibadah yang ghairu mahdhah, memuliakan tetangga, sifatnya ini insaniyah tapi bebas, caranya itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun dalam ibadah mahdhah ternyata unsur insaniyah itu tetap ada, ikhwatal iman. Contoh dalam puasa. Ketika kita berpuasa merasakan lapar dahaga, maka dari situlah, dari syariat perintah puasa itu dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita memiliki rasa kepekaan sosial. Oh ternyata lapar itu ndak enak. Jangan-jangan tetangga saya lapar seperti bulan puasa ini terus. Makanya puasa itu sangat-sangat terasa ya bagi mereka yang hidupnya berkecukupan, nggak pernah merasakan kelaparan. Maka Allah berikan syariat puasa itu agar Anda memiliki rasa kepekaan sosial, tenggang rasa, sehingga ada hubungan antara manusia dan manusia yang lain. Setelah itu di perintah zakat contohnya. Itu juga ada sisi insaniyah, karakter insaniyah dalam perintah zakat, bahwasannya orang yang kaya diberitahukan ada bagian orang yang miskin, harus ada tolong menolong, harus tepo seliro, harus melihat siapa mustahik terdekat Anda
Jangan sampai Anda ini sudah mencapai derajat muzaki, ada hak mereka para mustahik dalam harta Anda, namun tidak dikeluarkan. Maka Islam mengajarkan dalam syariat zakat itu bagaimana kita diajarkan bersosial sehingga hubungan kemanusiaan kita dan orang-orang sekitar kita itu adalah baik. Ya. Begitu juga dalam larangan, kita dilarang untuk riba. Bahkan dosa riba itu yang nyatet, yang jadi saksi, yang nganterin sama itu. Yang make pun, yang minta pun sama. Karena hakikatnya nanti akan menghilangkan sisi kemanusiaan. Hutang piutang itu sosial. Kalau semuanya Anda bisniskan, maka tidak ada lagi sisi kemanusiaan di antara manusia ini. Larangan berzina, apalagi sudah sampai pada derajat dilokalisasikan. Mereka juga manusia. Kalau mereka kekurangan harta, ayo tugas kita bersama-sama, khususnya para penguasa dan pemerintah, mencarikan solusinya, bukan justru dilokalisir. Kita bisa melihat bagaimana kemanusiaan itu sudah hilang ketika seorang wanita harus melayani 5 pria dalam semalam. Dan notabene pria itu bukan orang yang dia cintai, bukan orang yang dia sukai. Bisa dalam keadaan mabuk, memiliki penyakit kulit yang bermacam-macam, dan lain sebagainya. Larangan berzina itu adalah ada karakter insaniahnya. Dan larangan yang lain harus dicari. Perintah-perintah dalam syariat Islam dicari. Temukan itu, ikhwatul iman, agar kita semakin cinta terhadap syariat ini. Ikhwatul iman jemaah sekalian, syariat Islam ini juga memiliki karakter syumuliyah, yaitu komprehensif, universal, meliputi semua zaman dan kehidupan, ya, dan bahkan tidak membeda-bedakan suku, ras, status sosial. Ya. Perintah sholat itu wajib bagi yang kaya atau miskin. Tata caranya pun sama. Shaf itu tidak dibedakan. Stau wa'tadilu saufu, shafnya itu sawu sufufakum. Bukan, enggak ada imam bilang yang kaya di depan, yang miskin belakang, enggak ada. Tidak seperti syariat atau aturan agama lain yang mengkelompokkan manusia dengan derajat sosialnya. Oh, kamu ini kaum sudra misalkan. Kamu ini kaum kesatria. Oh, ini Brahmana nih, titisan Tuhan, pegang kunci surga ya. Oh, enggak ada. Islam tidak begitu. Bahkan aturan Islam ini dalam sisi hukuman telah dicontohkan Nabi SAW. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai saja Fatimah, putri dari Nabi Muhammad, presiden, nabi, orang paling mulia di Madinah, dia mencuri katanya, dan pencurian itu mengakibatkan harus dipotong tangannya, maka kata Nabi, laqata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya. Ini Nabi kata dia. Maksudnya bagaimana syariat ini meliputi semua zaman, tempat, ya. Ini karakternya ini kalau orang tidak paham begitu. Saya pernah ditanya, ya adalah sharing gitu. Pelaut, oh saya kan minumnya di laut saja, bukan di darat gitu loh. Yang notabene di laut aman, hanya teman-teman sendiri dan hanya menghilangkan rasa dingin. Loh ya, syariat Islam itu kalau sudah diharamkan, haram, nggak pandang di laut, ya di atas gunung, di bawah gunung, bahkan di bawah laut pun tetap haram. Gitu. Ini namanya universal, komprehensif,
meliputi semua ya sendi kehidupan, berbicara kepada seluruh status sosial, nggak pandang kaya miskin, kena itu larangan. Dan ini harus diberlakukan. Kalau yang haram hanya di darat saja, di bawah laut tidak apa-apa, nggak beres itu. Kan ada ya di negara tertentu ada lokasi yang mana orang bisa berlaku sepuasnya di situ tanpa ada hukum. Di Islam tidak ada itu ya. Semua ini hukum Allah ini berlaku bagi semua umat Islam di sini khususnya, ya, berada dimanapun Anda, kapanpun, bersama siapapun, dalam acara apapun, tetap berlaku perintah dan larangan, wajib atau haram dan seterusnya. Kemudian syumuliyah, makna syariat Islam itu memiliki kata syumuliyah. Itu Islam adalah risalah bagi manusia secara total. Jadi dari tidur sampai bangun, kemudian tidur lagi, urusan yang tetek bengek, yang kecil-kecil, urusan remeh-temeh menurut orang, itu semua diatur oleh Islam. Semua tindak tanduk ada hukumnya. Tidur ada hukumnya. Tidur ketika khotib naik mimbar, ada loh hukumnya. Tidur kapan Pak? Wajib. Anda nyetir, ngantuk, wajib tuh tidur, karena akan mencelakai diri Anda dan orang yang Anda bawa. Pelajaran agama tidur, ya ada hukumnya lah. Bahkan posisi tidur, tengkurap, makruh, tidurnya setan, berbahaya, nanti ngelamun kemana-mana. Syakul aiman atau telentang, semua ada hukumnya ya. Dari masuk WC, keluar WC, pakai baju doanya apa, dan seterusnya. Bahkan bikin anak pun diatur dalam Islam. Ini Islam adalah risalah bagi manusia secara total. Kemudian di kota iman, karakter yang selanjutnya adalah wasatiyah. Syariat Islam itu mampu menciptakan keseimbangan antara dua jalan, antara jalan yang berlawanan yang orang bingung. Seimbang syariat Islam itu. Andaikan tidak seimbang, stres. Ada larangan berzina, jangankan berzina, pacaran saja sudah diharamkan. Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekat-dekat zina. Dekat-dekat gak boleh, ketat sekali dan keras sekali ini. Tapi di sisi lain ya, walaupun di sini gak boleh, di sisi lain ada perintah untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Suruh nikah kalian. Dari nikahi siapa? Orang-orang wanita yang kalian sukai. Kalau satu masih kurang bisa dua, wa thulatha bisa tiga, wa ruba bisa empat. Tapi harus adil bagi yang mampu. Kalau Anda belum punya satu, jangan kepikiran dua. Dan seterusnya. Bedalah sama syariat lain. Ya gak boleh nikah, gak boleh zina. Gimana? Ya, misalkan di agama lain ada tokohnya, di mana tokoh agama itu dianggap lebih paham, derajat keagamaannya tinggi, tapi akan ada aturan tidak boleh menikah dan merahibkan dirinya. Bahkan yang masih muda-muda dari tokoh agama tertentu itu memang syariat dan aturannya tidak boleh nikah. Lah kalau syariatnya begitu dan seumpama semua orang di dunia itu mengikuti syariat itu, siapa yang akan berkembang biak? Maka bermasalah kalau ada aturan yang berlawanan dengan kebutuhan ya dasar dari manusia, begitu loh. Karena berkembang biak itu adalah kebutuhan makhluk hidup,
dan kita umat manusia bagian dari makhluk hidup. Gitu loh. Intinya wasatiyah itu ya memberikan keseimbangan, moderat ya. Aturannya itu ya sholat yoga setiap 1 jam ya. Tapi agak seminggu sekali. Karena ada kan di agama lain yang dohiri seminggu sekali. Kita punya agama 5 kali kita minimal sujud kepada Allah. Sampai ada non muslim yang dulunya kafir ya, dia masuk ke Islam ini, kemudian dia mengatakan, saya dulu Pak di agama saya sholatnya seminggu sekali, kalau saya berhalangan bisa 2 minggu sekali. Maka saya melihat Islam ini seimbang dia, karena syukur nikmat ini atas Tuhan ini kan harus sering Pak, karena begitu banyak nikmat. Kalau saya syukurinya itu, nyukurinnya itu, mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan itu seminggu sekali, saya lupa Pak nikmat-nikmat apa saja yang harus saya syukuri. Makanya dalam perintah salat itu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita itu sangat moderat itu. Ya enggak terlalu pas 50 kali ya, dalam sehari semalam, ya enggak seminggu sekali. Hati-hati ya yang sholatnya hanya Jumatan saja. Itu geser ke hari yang lain, itu pindah agamanya itu. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi khawatir iman, Islam tadi memberikan jalan ya, yang mana satunya kenceng, satunya ini tidak dibolehkan. Maka kita ada di sini. Saya contohkan tadi itu ya. Kita dilarang riba, tapi kita disuruh jual beli, dihalalkan jual beli. Kita dilarang nih ya berzina, kita disuruh untuk menikah. Kita dilarang minum minuman dan makan makanan yang haram, tapi kita diperintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, disuruh makan yang halal dan thayyib. Itu. Ini seimbang ini. Kita seimbang di sini. Ada kewajiban zakat, ya enggak pas 50%, enggak. Ya, ada yang 2,5%, ada yang 5%, 10%. Sampai urusan nemu saja, nemu rikas itu hanya 20%. Bandingkanlah dengan syariat di agama lain biar Anda lebih cinta dengan syariat Islam ini. Baik. Kita lanjutkan ya. Pada 5 jemaah sekalian, para sahabat Al-Ikhwan Center dan para mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, ada juga karakter waqi'iyah dalam syariat Islam ini. Karakter waqi'iyah ini adalah Islam itu dalam syariatnya mengakui realitas makhluk dan alam sebagai hakikat yang faktual dan memiliki eksistensi yang terlihat, dengan pengertian bahwa hakikat di sini menunjukkan pada sebuah hakikat yang jauh lebih besar dan abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal akidah. Ya. Jadi kita dalam syariat Islam itu diarahkan untuk menemukan Allah dari ciptaan Allah, sehingga diberikan tafakkaru fi khalqillah, berpikir kalian dalam urusan makhluk dan ciptaan Allah, wala tatafakkaru fi dzatillah, jangan engkau memikirkan dan sibuk memikirkan tentang zatnya Allah, karena enggak akan nyampe di dunia ini. Sehingga kenali Allah dari alam, dari ciptaan-ciptaannya, dari kita. Man arafa nafsah arafa rabbah, orang yang mengenali dirinya maka akan mengenali siapa Tuhannya yang menciptakannya. Kalau dalam urusan ibadah syariah mahdhah, waqi'iyahnya juga ada, realistisnya ada. Setiap perintah itu tidak melebihi batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Suruh sholat hanya 5 waktu. Kewajiban zakat hanya 2,5%, 5%, 10%. Kalau harta rikas temuan hanya 20%.
Gak banyak Allah minta dari kita ini. Dalam syariat Islam ini realistis loh. Anda sholat diwajibkan berdiri, tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk, tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring, bukan tidur. Kalau sambil tidur nggak bisa sholat ya. Dan seterusnya, realistis ya. Anda apa? Anda tidak bisa puasa karena sakit, ya bayar fidyah. Orang ini Pak hamil Pak, yang mau puasa gak kuat, ya dicek takut puasanya itu kenapa, karena dirinya atau karena anaknya. Itu semua ada jalan keluarnya. Bahkan bagi mereka yang bepergian pun, ibadah perintah puasa bisa diganti di hari lain, perintah sholat pun bisa dijamak dan dikosor. Realistis ya. Mana yang menggambarkan Islam itu enggak realistis? Islam itu teroris, Islam itu menekan kehidupan manusia. Ya karena Anda tidak paham Islam, ya tidak paham syariat Islam dengan karakternya. Baik, kota limanya mas sekalian. Ada juga karakter dalam syariat Islam itu yang thawabit, konstan. Nanti lawannya adalah mutaghayyirat, bisa berubah-ubah. Di dalam urusan akidah, Allah itu esa, ini sampai hari kiamat ya begini ketentuannya, thawabit ini. Bahwasannya ibadah sholat, puasa, zakat, haji wajib, yaitu sampai hari kiamat itu ya begitu. Kalau perlu kiamat kurang 3 hari gitu ya, tetap begitu ya. Sumber hukum Islam ini Al-Quran, Sunnah, itu konstanitas itu ya. Dalam urusan akhlak, jujur, ikhlas, amanah, malu, ini thawabit. Walaupun misalkan jujur nanti kalau kita masukkan pada kasus tertentu bisa menjadi fleksibel, karena memang misalkan kalau jujur ini bisa ajur. Ada orang yang mau dibunuh ya, sembunyi di rumah kita, ditanya ada orang nggak kesini tadi? Nggak ada. Nah, ini berbohong, tapi ada kepentingan yang itu nantinya membawa madarat kalau dibiarkan, gitu ya. Kemudian ikhwatul iman ada mutaghayyirat, fleksibilitas. Jadi kalau dalam urusan far'iyah, dalam masalah-masalah cabang yang terkadang dikhilafkan dan diperdebatkan antara umat Islam ini ya, padahal itu adalah masail far'iyah, cabang. Ibarat pohon ini dasarnya di sini, ini cabangnya, gitu ya. Maka jangan terlalu sehingga terlalu fanatiknya sampai memberikan efek yang mengeluarkan atau menuduh atau menyudutkan saudara kita yang tidak sepandangan dengan kita. Nah, ini masalah far'iyah. Misalkan ya makanan pokok, kalau di Al-Quran disebutkan wajib mengeluarkan zakat dari makanan pokok. Iya, itu yang konstan, thawabit. Tapi jenisnya, wah itu fleksibel. Di Indonesia bisa beda dengan di Arab Saudi atau di Timur Tengah. Apa yang harus dikeluarkan. Jadi masail al-far'iyah. Syariat Islam itu kalau urusan wasail, sarana, Anda mau sholat pakai sarung songket iya, sarung batik iya, gamis iya, nah itu fleksibel. Makanya Anda jangan salah. Jangan kalau menilai orang itu dari luar, oh ini pakai gamis, ini pasti lebih bertakwa dibandingkan yang pakai batik ini ya. Enggak, itu masalah wasail, sarana, bisa berubah-ubah. Intinya adalah bagaimana menutup aurat dan kriteria menutup aurat.
Anda mau pakai batik, mau pakai kain kafan, mau pakai kerdus, ya silahkan gitu ya. Kemudian ada dalam urusan metode dan strategi. Kalau strategi contohnya strategi perang ya. Makanya ada sahabat waktu perang Badar itu masih nanya, Nabi, ini bagaimana? Ini strategi panjenengan atau ini wahyu? Kalau wahyu gak berani ngotek-ngotek, tapi kalau ini ada peluang untuk berijtihad atau memberikan peluang pilihan lain sesuai dengan strategi yang dibutuhkan, monggo saya ingin memberikan masukan, kata Nabi, silakan. Nah, karena ini menurut beliau tempat pasukan ini kurang pas. Nah, itu strategi itu. Seperti dulu ketika perang Ahzab ya, Salman Al-Farisi memberikan masukan strategi untuk digali parit, diterima oleh Nabi. Jadi syariat Islam itu dalam hal ini adalah bisa menjadi fleksibel, tapi juga semua ini harus berkesinambungan dengan karakter yang lain ya. Teknologi, media atau alat, apa contohnya? Misalkan kita ke Ka'bah, dulu orang pergi haji ada yang jalan kaki ya, ada juga yang naik motor, mungkin kalau sekarang ada yang naik kapal kalau dulu itu. Sekarang kita naik kalau dulu nggak ada misalkan, hanya sekarang ada pesawat ya. Kalau dulu zaman Nabi alat menuju haji itu menggunakan onta, zaman sekarang menggunakan Garuda ya. Itu ikhwatul iman. Jadi ini harus diperhatikan. Ini kalau kita berbeda kok masuk dalam urusan ini, nggak usah mengkritik, nggak usah mencaci maki. Kamu dakwah kok pakai pakaian begitu, lah pakaiannya itu sarana kok. Kamu dakwah kok pakai Zoom, lo Zoom itu media, alat, sarana gitu loh. Ini fleksibel Islam itu. Yang penting thalabul ilm, termasuk seperti saat ini ya. Ini media ini. Jadi hukumnya media, sarana, kalau untuk kebaikan ya boleh gitu. Ya. Baik ikhwatul iman jemaah sekalian, ini yang menjadi akhir dari presentasi ya. Yang jelas nanti teman-teman harus bisa menemukan, misalkan ya saya kasih contoh nanti penugasannya ya, harus Anda ambil satu syariat, misalkan perintah yang wajib sholat, larangan berzina ya, dan menghubungkan dengan karakter ini ya. Misalkan perintah sholat mengandung karakter rabbaniyah, bahwasanya ketika kita sholat kita akan mendekatkan hubungan kita dengan Allah, dan senantiasa ketika sholat lillahi ta'ala, karena Allah. Begitu juga perintah sholat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan tuntunan yang jelas dari Rasulullah. Perintah sholat mengandung karakter insaniyah, itu manusiawi, memanusiakan manusia sehingga dia bisa bersosial, jamaah di masjid, bergaul dengan orang-orang sekitar. Wasatiyah, sholat perintah itu tidak terlalu banyak ya, tidak seminggu sekali, juga tidak 50 kali dalam sehari. Wakiyahnya, perintah sholat itu realistis. Kalau dalam safar bisa dijamak qashar. Nah, kalau kita gak dapat air, sudah mencari-cari gak dapat air, bisa dengan tayamum. Nah, ya. Syumuliyah, perintah sholat juga mengandung karakter syumuliyah, diberikan kepada siapapun, yang miskin, yang kaya. Begitu juga perintah sholat mengandung karakter syumuliyah ini ya, tidak memandang dimanapun Anda di langit, di dasar laut, wajib sholat dan seterusnya. Tawabit, perintah sholat wajib sampai hari kiamat, namun menjadi mutaghayyir fleksibel dalam media alatnya.
Anda mau pakai sarung, gamis, begitu. Nanti harus menemukan seperti itu. Perintah satu, ambil satu perintah, ambil satu larangan, kemudian preteli temukan karakteristiknya satu-satu. Ya. Larangan berzina, Rabbaniyah, harus kalau tidak mau pacaran, tidak mau berzina karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena nggak laku, ya. Bukan karena nggak ada yang nembak, Pak, belum ada yang cocok satu pen ini. Gitu. Begitu juga insaniyah, larangan berzina itu menjaga sisi kemanusiaan kita, biar nggak kayak kambing, nggak kayak ayam, nggak ketemu siapa bapaknya, siapa anaknya, gitu. Wasatiyah, seimbang. Kita dilarang mendekati zina, tapi kita disuruh untuk menikah. Kalau tidak bisa, suruh berpuasa dan menundukkan pandangan. Realistis. Orang kalau dia berzina nggak tanggung jawab, itu nggak realistis. Makanya dilarang. Ya. Syumuliyah. Larangan berzina itu diperuntukkan bagi siapa saja, di mana saja. Ini begitu. Thawabit, zina itu haram sampai hari kiamat. Tapi dalam urusan wasail, cara strateginya untuk mengurangi perzinaan, ya, itu fleksibel. Kalau di zaman Nabi misalkan apa, ya, kalau hukumannya kan thawabit. Tapi kalau cara-caranya, penguasanya akhirnya seperti ini, dilarang sekolah campur dan lain sebagainya, ini adalah strategi, ya. Nah, itu ikhwatul iman. Jadi harus tahu setiap perintah dan larangan, kita temukan karakter di sini, maka kita akan mengenal Islam lebih dekat dan semakin cinta terhadap syariat Islam yang mulia ini. Cukup ini dari saya. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas dukungan dan supportnya teman-teman yang sudah tetap setia bersama Al-Ikhwan Center dengan subscribe di channel ini. Apalagi yang sudah di-share dan dibagikan agar juga semakin besar manfaatnya dan semakin lebar meluas ilmunya. Terima kasih sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.